Budaya merupakan cipta batin atau berasal dari akal dan budi suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan sebuah budaya pada suatu masyarakat. Seni budaya merupakan sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok masyarakat yang memiliki unsur estetis atau keindahan yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat 7 unsur kebudayaan secara universal. Yang pertama adalah unsur atau sistem bahasa. Bahasa adalah media bagi seseorang untuk mendapatkan atau untuk dapat berkomunikasi secara lisan atau verbal dan menjadi alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan dan mengadaptasikan kebudayaannya. Dalam sistem bahasa ini terdapat 2 jenis. Yang pertama bahasa lisan yang diucapkan langsung secara verbal, dan yang kedua adalah bahasa tulisan yang diwujudkan lewat teks seperti karya tulis atau prasasti. Dalam masyarakat Sunda, bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa Sunda atau sering disebut dengan bahasa Indung, yang dimana bahasa Sunda ini memiliki aturan-aturan tersendiri yang disebut dengan Undak Usuk Bahasa Sunda. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat atau benda atau peralatan yang digunakan. Pengetahuan didapatkan lewat pendidikan atau penyebaran informasi secara turun-temurun dalam masyarakat. Yang meliputi sistem pengetahuan ini adalah diantaranya flora dan fauna, pengetahuan alam sekitar, ruang dan waktu, ilmu-ilmu pasti, kemudian sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, serta pengetahuan tentang tubuh manusia. Yang ketiga, ada sistem teknologi. Teknologi merupakan suatu cara seseorang atau kelompok dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah hingga menjadi bahan pakai dalam hubungannya dengan alat kerja, pakaian, perumahan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya, yang meliputi mesin, senjata, wadah atau gerabah, bahan produksi, dan sebagainya. Yang keempat ada unsur atau sistem kesenian. Kesenian merupakan hasil karya manusia yang mengandung sisi estetika dan keindahan. Kesenian menjadi wujud ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk karya seni tertentu. Yang kelima ada sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Mata pencaharian adalah segala usaha dan upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi seseorang atau kelompok tertentu. Yang keenam ada sistem religi. Sistem religi atau sistem kepercayaan diartikan sebagai sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Sistem religi ini tidak hanya berkaitan dengan agama dan kepercayaan saja, tetapi juga nilai dan norma masyarakat, pola pikir, pandangan hidup, serta komunikasi keagamaan seperti ritual-ritual, upacara-upacara adat, upacara-upacara kematian yang berkembang dan hidup di budaya masyarakat. Yang ketujuh adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Yang dimaksud unsur ini adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya memiliki kesamaan satu sama lain dalam suatu sistem kekerabatan tertentu. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial ini meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan-perkumpulan. Karya seni budaya Sunda. Karya seni yang dihasilkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Sunda itu
atau dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama ada seni rupa, yang kedua ada seni musik atau karawitan, yang ketiga ada seni tari atau ngibing atau ibingan, yang keempat ada seni teater atau sandiwara. Di dalam unsur seni rupa terdapat beberapa karya seni yang dihasilkan oleh para leluhur yang ada di daerah Sunda, diantaranya arsitektur atau rumah adat, kemudian ada tekstil atau pakaian adat, kemudian ada gerabah atau barang-barang yang digunakan oleh masyarakat Sunda. Rumah adat Sunda. Rumah adat dari Sunda pun dibedakan menjadi beberapa jenis menurut bentuk bangunannya. Yang pertama, capit gunting. Rumah adat ini memiliki ciri khas ujung atap menggunakan kayu atau bambu yang dibuat bercabang seperti gunting yang sedang terbuka. Yang kedua ada jolopong. Rumah adat ini memiliki 2 bidang atap saja yang dipisahkan oleh jalur suhunan pada bagian tengah rumah. Bentuk rumah dengan suhunan jolopong juga dikenal dengan sebutan suhunan panjang. Nah, bentuk jolopong ini adalah seperti pelana yang memanjang. Yang ketiga ada tagog anjing. Rumah adat ini memiliki makna seperti anjing yang sedang duduk. Desain atapnya berbentuk segitiga dengan atap lain yang posisinya menghadap ke arah depan. Yang keempat ada badak huai. Nah, penamaan ini dilatar belakangi dari bentuk atap rumah yang menyerupai seperti badak yang sedang menguap, yakni terbagi atas 2 atap besar dan kecil. Atap besar dibangun pada rumah bagian belakang, sementara atap kecil ini dibangun pada rumah bagian depannya. Saat dilihat dari kejauhan, bentuk atapnya seperti bertingkat. Yang kelima ada julang ngapak. Penamaan rumah Sunda memang tidak terlepas dari nama-nama binatang. Seperti julang ngapak ini sendiri memiliki makna, yaitu seekor burung yang sedang terbang atau mengepakkan sayapnya. Hal ini terlihat dari posisi atap rumah yang cenderung lebih lebar pada bagian sisi kanan dan kiri, layaknya burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Yang keenam ada parahu kumureb. Bagian atap dari rumah ini terdiri atas 4 bagian utama, 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Bentuknya ini menyerupai trapesium dengan 2 bagian pada sisi kanan dan kirinya berbentuk segitiga sama sisi. Nama rumah adat ini diambil dari kata parahu kumureb yang artinya adalah perahu terbalik.